penggunaan OBOS ini hanya sebagai pembantu untuk mengetahui range harian. Betul. Karena sebenarnya dari filter indikator ini ada banyak kegunaan. Dia nggak puas dengan ini, akhirnya dia kombinasikan dengan ini dan berharap dia bisa take profit yang gede. Ya memang pada saat itu ditunjukkan ke saya take profit gede, tapi belum tentu besoknya itu kamu seperti kayak gitu lagi. Oke, kepada rekan-rekan semua viewer di channel Monex Surabaya, bertemu kembali dengan kita bertiga ya ini teman-teman bisa cek di playlist kita ya, sudah kita upload video episode pertama, kemudian yang kedua dan ini yang ketiga ya, ini Pamungkas ya ini ya. Mungkin semakin penasaran ini apa yang akan disampaikan di episode yang ketiga ini oleh Mas Paul ya ini. Gitu Pak Jimmy? Ya. Nah tadi kita di sesi 1, di episode 1, episode 2 kan kita sudah membuka nih wawasan teman-teman bahwa investasi itu memang tidak bisa instan. Kemudian butuh proses. Nah di sesi 2 Bro Paul sudah memberikan kepada Anda salah satu strategi pamungkasnya nih. Nah, kembali lagi karena kita selalu memberikan disclaimer ya, bahwa apa yang kita sampaikan adalah materinya edukasi. Sehingga segala transaksi itu ada di tangan teman-teman viewer semua dalam mempraktekannya, karena setiap orang memiliki karakter berbeda kan. Betul sekali. Karena misalnya saya suka pisang goreng yang coklat, Pak Sony belum tentu suka, sukanya yang keju. Mas Paul, Bro Paul biasanya mungkin yang polos kan gitu. Tapi apa mungkin saya suka polos coklat, bisa jadi. Bisa kan jadi. Gitu. Nah, tergantung selera. Tergantung selera. Betul. Jangan 76 ya. 76. Tahu kan Mas? 76 bahasa. Oke. Depannya jangan diomongin. Oke. Nah, di sesi 3 ini ada sesuatu yang akan diberikan kepada Anda teman-teman viewers Monex Surabaya sebagai alat bantu. Alat bantu yang gimana nih, Go? Yang bisa memuaskan. Aku yakin sobat Monex Surabaya suka yang puas-puas. Memuaskan dalam arti Anda bisa mendapat ilmunya, bagaimana mengasah skill Anda dalam bertransaksi. Maksudnya gitu. Itu puas dalam arti itu ya. Nah, kemudian yang nanti kita harapkan adalah kepada teman-teman viewers Monex Surabaya untuk konsisten. Dan di mana tanda konsistennya? DM kita, message kita, ataupun tulis di kolom komen yang ada di video ini, sehingga nanti kita bisa tahu nih seberapa jauh progres yang Anda terapkan ketika Anda mencoba mempelajari strategi dari Bro Paul. Gitu. Betul. Ada yang istimewa lagi nih Pak Jimmy. Tadi kemarin episode yang kedua ini kita memberikan 2 indikator nih. Nah hari ini kita ada satu tambahan lagi indikator custom ini. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Paul. Nah Bro Paul nih sebelum kita kasih promonya nih. Promo edukasinya ya, biar teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, selama ini Bro Paul sudah tadi menggunakan sistem ini. Betul sekali. Nah, selama menggunakan sistem ini, apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat ini konsisten? Jadi biar teman-teman viewer kita belajar nih, apa yang harus diterapkan dulu, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi gini, buat sobat Monex Surabaya dimanapun Anda berada, sedikit tips dari saya ya. Mungkin buat teman-teman sobat Monex Surabaya sudah lihat video sebelumnya, memang sudah saya utarakan dan ini saya ulang lagi. Yang pertama pasti butuh yang namanya konsistensi ya. Ini tidak pernah saya nggak pernah bosan kalau tentang ngomong konsistensi, nggak pernah bosan karena memang itu kuncinya. Ya, yang kedua, jangan pernah ganti-ganti sistem trading lagi. Mungkin di sini nggak seberapa profit lah katakanlah. Mungkin dari pihak tempat lain mereka menawarkan sistem yang begini, sistem yang begitu. Bagi saya semuanya sistem itu sama saja. Tidak ada sistem yang
menjamin probabilitas kemenangan 100%, Bos. Gitu. Tidak ada. Kalau ada, udah sampai yang ditawari duit APBN negara mungkin dititipkan ke sampean. Itu. Ya itu tadi kembali lagi lah. Kita gunakan, kita memang harus bijaksana. Bijaksana dan teliti dalam menggunakan indikator maupun kita harus paham dulu indikator ini bagaimana cara kerjanya, indikator ini fungsinya buat apa. Jadi kita tidak hanya memakai indikator gitu loh, karena gini banyak sekali, aku nggak puas nih pakai stokastik, aku maunya pakai Ichimoku, dimasukkan lagi. Nggak puas pakai Ichimoku, tambahin lagi Bollinger Band, lama-lama nanti boy band sing masuk. Gitu kan? Bingung. Terus lama-lama lagi kalau udah boy band jaga-jaga deh. Joget-joget lagi. Karena nggak maksimal hasilnya. Jadi antara indikatornya itu ruame banget di chart itu. Jadi bingung kan mau menyelesaikan. Waduh. Ya bagi indikatornya rame sampai candle-nya itu nggak kelihatan. Tapi jangan-jangan karena saking ramenya indikator itu menunjukkan ilmu yang dia dapat. Nah, ya bisa jadi seperti itu. Kan? Monggo silakan gitu. Nah, oke, jadi kita kembali lagi. Ini saya belajar satu ilmu ya, itu namanya mungkin kalau teman-teman sobat Monex Surabaya pernah tahu, saya belajar di satu sistem trading system itu namanya Tokyo Samurai Trading System. Mungkin sobat Monex Surabaya bisa cek sendiri di Google atau di YouTube atau di forum-forum trading forex dimanapun pasti ada literaturnya, ada di situ, ada kayak pembahasan tentang gimana indikatornya gimana, itu lengkap semua. Di materi di YouTube pun juga ada seminar beberapa waktu lalu di Surabaya, memang ada, nanti teman-teman bisa lihat sendiri sekilas gambarannya tentang Tokyo Samurai itu bagaimana. Nah ini ada salah satu indikator yang juga saya masukkan untuk tambahan filterisasi jaringan. Jadi tidak hanya stokastik saja, tapi memang indikator ini bisa disamakan juga dengan stokastik. Gitu. Nah, fungsinya apa? Kelebihan dari indikator ini apa? Nah, salah satu kelebihannya ini, kita bisa lihat. Ini kita langsung ya, ke toolsnya. Oke, kita pahami dulu indikatornya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan chart, kita pahami dulu tentang indikator ini. Gitu. Jadi di sini ada istilahnya ini. Nah, ini adalah harga yang berlangsung ya. Nah, harga yang berlangsung ya ini. Di sini ada keterangan spread ya. Spread dari pihak dari broker, dari tempat kita. Ya. Nah, dan ini adalah rank harian, gitu ya. Rank harian yang berlangsung itu 92 pip ya. Nah, dari satu hari ini. Jadi rank hari ini kalau kita mundur di H1 dari high ke low ini kurang lebih 91. Nah ini 92 lah. 0,8 ya. Dari high sampai low. High sampai ke low. Ya. Nah, lalu daily average ini kumpulan dari 20 hari dalam satu bulan. Dalam satu bulan nanti ketemunya nanti ilmu statistik ya. Dari foundernya itu menghitung data statistik, ketemunya daily averaging ini rata-rata harian itu kurang lebih 98. Nah, high low ini, high-nya yang paling tinggi berapa, low-nya berapa. Nah, dan open ini harga pembukaan. Harga pembukaan hari ini kisaran pas ini. Ya cuma itu aja. Jadi kita sebelum kita masuk ke pemakaian indikator, kita harus tahu dulu menu-menunya apa. Nah, dari sini ya, oke kita langsung saja. Sebenarnya sama, tidak jauh beda dengan stokastik ya. Ini ya sama dari level 8, ini di level ini 2. Ya sama, penggunaannya sih sama aja dengan stokastik, hanya supaya saya lebih safety lagi.
Sebenarnya sama aja. Kita pindah dulunya di Hampat. karena kita pakai di H4. Nah, sebenarnya sih sama saja. Hanya supaya kita bisa, saya biasanya gunakan ini hanya untuk mengetahui ring yang berlangsung. Nah, ring berlangsung setiap 4 jam ini saya pakai. Maksudnya saya pakai itu saya pengen tahu gitu loh. Saya pengen tahu ring yang terjadi setiap 4 jam. Oh, 4 jam pagi dia ringnya masih sekitar 30 pip. Nah, 4 jam berikutnya saya lihat lagi. Oh, ternyata berubah lagi, naik lagi. Dia mengejar target rata-rata harian Ya. di sini kan 98 nih. 984. Biasanya ya plus minus, kadang dia bisa melebihi ring rata-rata harian atau bisa lebih kurang. Jadi saya memakai ini indikator OBOS ini untuk saya mengetahui ring harian. Itu saja. Nah, sama kalau misalkan kita dalam pemakaian, ya, yang tadi nih dalam video berikutnya sudah saya jelaskan di sini. Nah, ya kita lihat, oh ternyata ini di atas ini di hari rata-rata ternyata mirip dengan ini. Ini udah kita sel saja. Gitu ya. Pengertiannya cuma itu aja, simpel sekali. Oke, jadi apakah kan ini kan mungkin perlu dijelasin OBOS ya. Overbought dan oversold. Oke, nah penggunaan OBOS ini hanya sebagai pembantu untuk mengetahui range harian. Betul. Karena sebenarnya dari filter indikator ini ada banyak kegunaan. Apalagi kalau kita misalnya memiliki strategi trading jangka panjang. Betul. Nah, yang tadi disampaikan Bro Paul bahwa teman-teman sebenarnya bisa menggunakan ini dengan strategi trading yang tadi sudah disampaikan. Hanya Anda butuh momen tertentu. Kalau mau lebih, kalau istilah kita kan kita sering ngomong ya, meminimalisasi resiko. Betul. Sehingga apabila pun terjadi resiko, maka kita memiliki stop loss yang lebih dekat. Betul. Nah, intinya seperti itu. Kalau dalam garis-garis ini? Ya garis-garis ini sebenarnya tidak jauh beda dengan ini. Ya, stokastik. Sebenarnya nggak jauh beda sih. Kalau saya lihat. Cuma kalau misalkan kita acuan di sini tanpa stokastik pun juga bisa. Cuma saya sudah kebiasaan gitu. Kebiasaan menggunakan stokastik dan juga menggunakan info ini, daily ini. Oke. Nah, daily ini plus ring yang berlangsung pada saat hari ini. Ya. Gitu. Apakah ada pengaruh kalau range hari ini ternyata sudah melebihi daily average-nya? Kalau melebihi sih saya rasa no problem. Tergantung dari momentum tadi. Gitu. Maksudnya momentum itu gimana? Ya udah, ya kita lihat, kita kembali lagi ke yang contoh pada saat kita masuk di sini tadi. Komposisi sel tadi ya. Kita kembali karena tujuan saya hanya mau, ini kan biasanya teman-teman memakai ini untuk keperluan trading harian. Hari ini entry, hari ini close. Gitu. Makanya kebanyakan sih teman-teman menggunakan ini di time frame H1. Tapi saya tidak menggunakan di H1. Tapi saya menggunakan di H4. Gitu. Bedanya cuma itu aja. Nah, biasanya kalau level-level entry yang terjadi nih dari sinyal yang valid nih untuk entry nih. Tadi setelah yang strategi pertama. Nah, biasanya itu ada jam-jam tertentu nggak? Kalau jam-jam tertentu misalnya hanya terjadi biasanya misalnya kalau biasanya kan sering terjadi di jam itu. Bukan mesti ya, kan bisa jadi mesti, karena, ya. Nah, biasanya di waktu kan kita ada pasar Amerika, Asia, Eropa dan Amerika. Nah, biasanya terjadi pola itu selalu hampir berulang itu di market. Kalau memang dalam mungkin gini, market kan pergerakannya dinamis, tidak menentu nih. Tapi dalam pengamatan saya, dalam pengalaman saya juga, kebanyakan untuk per GBP USD itu dia kebanyakan pergerakan besar ya, lonjakan besar itu di atas jam 1 siang, jam 1 jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Gitu. Jadi di atas jam itu biasanya momentumnya bagus sekali. Gitu.
Jadi kalau dilihat dari rata-rata memang jam trading itu menentukan sekali ya biasanya. Nah, kalau kita bicara waktu, maka Anda bisa menyisihkan waktu Anda ketika terjadi pola tersebut, ya siap-siaplah di market Eropa ya. Nah, jadi nggak perlu melototin chart dari pagi misalnya kan ya. Cukup mungkin di jam itu, kalau tidak terbentuk ya coba nanti cek malam lagi misalnya. Nah, gitu maksudnya gitu. Seperti itu. Jadi tidak menyita waktu kita kan. Betul. Tadi berarti juga tidak menutup kemungkinan juga momentum tersebut juga terjadi di jam-jam pagi. Gitu Pak. Nah, maka dari itu kenapa saya bikin time frame 4 jam. Jadi setiap 4 jam sekali, meskipun jam berapapun ya. Misalkan sekarang ini ya jam pagi, nah subuh misalkan kita bangun habis sembahyang, udah kita iseng-iseng buka market, sekitar jam 8 atau jam 9, tiap 4 jam sekali, udah kita iseng-iseng lagi. Siapa tahu sudah mau sebelum close candle di jam pagi itu sudah membentuk formasi seperti ini, gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Nah, maka dari itu kenapa saya milih 4 jam supaya kita bisa mengatur mengatur waktu kita, gitu. Jadi kita tidak hanya selalu sedikit-sedikit lihat chart, sedikit-sedikit lihat chart. Itu saya rasa tidak worth it lah. Gitu. Kalau tidak worth it itu dari segi pertama psikis ya, psikis pasti akan terganggu. Betul. Kemudian kedua pasti akan mengganggu aktivitas lainnya, kecuali full time ya. Aktivitas utama terganggu. Ya dua ini kan otomatis terganggu semua. Berarti kan kalau kita bilang bagusan di Surabaya kita bilang bulat, udah psikis terganggu, pekerjaan terganggu, hingga akhirnya yang benar pun bisa jadi salah. Nah, itu karena apa? Kebanyakan dari sepengalaman saya ya dengan teman-teman kalau bisa setiap jam itu dia tuh waktu itu terforsir karena dia memaksakan diri, akhirnya banyak teman-teman itu memaksakan diri untuk masuk market. Nah itu bagi saya tidak pemahaman yang salah kaprah gitu. Jadi yang dipakai adalah ilmu kira-kira. Nek bener, nek salah, ya biar depone hilang duit. Ya. Jadi kita merubah paradigma atau cara berpikir kita. Betul. Ya. Kalau trading itu harus mantengi chart, itu hilang semua ya ini ya. Bener itu. Ya sebenarnya konsep trading yang benar itu seperti itu. Kalau kita melihat beberapa contoh John Bollinger, penemu Bollinger Band, dia sebenarnya konsepnya adalah trading jangka panjang kan, ya enggak. Tapi akhirnya berkembang lah Bollinger Band, ada yang BBMA, ada yang scalpingan kan gitu. Jadi sebenarnya kayak ini tadi indikator OBOS nih misalnya, ini kan dibuat untuk membantu kita menganalisa harga mungkin yang swing atau yang jangka panjang, H1, H4. Walaupun itu lebih ke H4 ya, karena ada pertimbangan kita akan spare waktu untuk yang hal utama dulu sebelum untuk trading kan. Betul. Nah, ketika kita menjadikan indikator itu sebagai alat, balik lagi nih, karakter kita ini apa nih? Nah, ya kan? Kalau kita karakternya adalah speed, high risk taker, ya bisa jadi akan dimodifikasi strategi tradingnya seperti apa. Tapi ingat, begitu Anda merubah ada satu strategi trading, kemudian Anda modifikasi, ada resiko. Betul. Nah, ada resiko yang akan Anda hadapi. Pertanyaannya adalah apakah Anda siap dengan resiko tersebut? Karena begitu Anda hit stop loss, resiko terjadi, maka Anda tidak akan percaya lagi dengan sistem ini. Oke, satu lagi. Biasanya sih saya lihat dalam pengamatan saya ya, kebanyakan sih orang-orang nggak puas dengan metode ini. Dia selalu ganti-ganti, dimodif lagi, ditambah dengan sistem ini, ditambah sistem ini. Nah, lucunya itu gini. Pernah waktu saya ditunjukkan sama teman-teman, salah satu teman lah, dia tunjukkan, ditunjukkan ke saya, memang kami live trade bareng. Langsung profit dia, nggak terkontrol. Terus langsung ibarat bom lotnya gede, oke lah, terserah kamu mau lotnya berapa, terserah. Dan saat itu ditunjukkan profit. Nah, akhirnya saya langsung berpikir gini, kalau dia profit hari ini dengan nominal sekian tanpa didukung dengan money management yang benar, otomatis besoknya dia pasti mengejar lagi.
mengejar take profit tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah market itu sesuai dengan pergerakan hari ini? Market besok kan nggak sesuai, Pak. Iya, beda. Gitu. Nah, dengan market yang dinamis tersebut, dia dia memiliki rasa percaya diri untuk bisa dapat seperti itu lagi. Nah, dan parahnya besoknya ajur. Ya. Logis ya. Gitu. Ya. Ajurnya kayak gitu. Karena apa? Karena apa? Dia merasa pede. Oh, dicampur dengan ini, dicampur dengan itu. Dia nggak puas dengan ini. Akhirnya dia kombinasikan dengan ini dan berharap dia bisa take profit yang gede. Ya memang pada saat itu ditunjukkan ke saya take profit gede. Tapi belum tentu besoknya itu kamu seperti kayak gitu lagi, Bos. Nah, pikirannya dia besoknya itu cara yang sama bisa digunakan dengan yang sama. Kalau begini dan begitu, dia dapat hasil yang sama dengan yang sebelumnya. Padahal marketnya beda. Nah, gitu. Dan ingat, yang menemukan sistem ini sebenarnya kan sudah berdarah-darah kan. Sudah berdarah-darah dengan cara yang dimodifikasi, yang dipakai cara yang lain, ditambahkan ini dan itu. Itu sudah berdarah-darah gitu sampai akhirnya nemu strategi ini gitu loh. Nah, kenapa nggak dipercaya gitu kan? Malah mau dimodifikasi ulang gitu ya. Ya, balik lagi tadi sudah kita omongin. Resiko ditanggung penumpang. Ya. Betul. Ya, busnya kalau Anda desain busnya melenceng dari misalnya berat maksimal atau misalnya kayak misalnya ditambahin kapasitas penumpang ya ada kemungkinan ban gembos, as patah atau mungkin ditilang kan gitu ya. Nah, sama dengan trading. Nah, bedanya adalah ketika kita trading itu kita menginvestasi dana kita kan. Contoh kita buat lagi di masakan. Kita misalnya di rumah masak nih, ada resep nasi goreng. Kita mau tambahin kecap dikit boleh nggak? Boleh. Kita tambahin misalnya itu cuma ada telur, ayam sama sayuran. Kita tambah sosis boleh. Itu makanan. Ya kan? Tapi ini kan investasi, duit. Apakah kita rela depo terus? Ya. Betul sekali. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan ya, teman-teman yang menerapkan strategi ini menemukan strategi lainnya yang dengan catatan atau tanda kutip konsisten. Betul. Gitu. Balik lagi konsistensi. Gitu. Penting sekali ya. Oke, ini saya rasa video yang ketiga ini luar biasa. Ya. Ada tambahan lagi obos ya ini ya. Jadi teman-teman semua yang ingin bertanya atau mungkin ada saran modifikasi ya ini silakan tulis di kolom komentar untuk kita bisa diskusi bareng-bareng ya, ini tentunya untuk menjadi lebih baik lagi tentunya. Betul sekali. Karena suatu strategi trading diciptakan atau dibuat tadi kita udah bilang berdarah-darah dulu sehingga akhirnya nemu satu strategi yang konsisten walaupun memang hasilnya mungkin jelek atau mungkin kurang maksimal ya karena itu proses market yang dinamis tadi. Kedua, kita bisa menemukan strategi berikutnya yang memang sudah Anda jalanin atau Anda juga sudah berdarah akhirnya menemukan sistem baru. Karena yang kita dorong adalah teman-teman viewers Monex Surabaya itu lebih smart dalam berinvestasi. Bukan cuma mengharapkan return yang tinggi, tetapi Anda memiliki ilmu. Pertama ilmu yang Anda peroleh baik free atau berbayar. Atau ilmu yang Anda pelajari sendiri yang sudah pakem gitu. Bukan cuma ikut-ikutan. Yang kita takutkan kan yang ada di kejadian belakangan kan ikut-ikutan doang kan. Nah, itu yang kita mau rubah. Tanpa disadari ketika sudah merasa rugi menyalahkanlah orang lain. Oh, ini gara-gara kamu nih ngajak saya. Oh, ini gini. Menyalahkan keadaan. Apalagi menyalahkan orangnya. Nah, itu saya juga nggak tahu. Yang disalahkan aku nggak tahu karena aku ikut sama dia. Nah, ini apa? Ya nggak ada titik temu karena itu tadi kurang pengalaman, kurangnya pengetahuan, kurang wawasan dan kurang belajar. Itu tadi. Ya, jadi kalau kita misalnya ngomong sekarang di medsos rame ini saling menyalahkan, saling adu argumen, ya nggak habis-habis. Nah, satu hal yang memang harus kita harus dorong bahwa ya udah deh, yang bagi yang masih berjuang untuk mau berharap WD, monggo. Yang memang sudah merelakan, monggo. Yang masih belum rela, ya belajar. Jadikan apa yang sudah terjadi itu pengalaman. Karena pengalaman itu guru yang baik. Ya. Kalau pendaftaran nggak jadi guru ya. Iya. Kan pendaftaran gampang ya. Betul. Jangan jatuh lubang dua kali. Iya.
Oke ya teman-teman semua. Kalau jatuhnya enak. Jatuhnya enak. Kalau jatuhnya enak kan bisa. Iya, apalagi jatuh ke pelukan pasangan. Wah, Bisa berkali-kali. Oke ya, pada rekan-rekan semua ini viewer channel Monex Surabaya. Malam ini sangat luar biasa sekali ya dari Bro Paul ini memberikan suatu sharing ya yang luar biasa bagi teman-teman semua. Adalah setelah kita menerima ilmunya langsung diaplikasikan, dipraktekkan ya. Kemudian kita bisa berdiskusi ya, tulis di kolom komentar ya apa yang ingin ditanyakan atau mungkin ada masukan. Oh ternyata ini ada modifikasi, boleh ya? Boleh. Ini masukan ya kepada Bro Paul ini tentunya sehingga kita bisa berdiskusi. Karena memang banyak sekali teman-teman yang japri saya. Gimana cara teknik yang gini. Waduh, pusing ya. Kalau ilmu yang pasti juga nggak ada. Ya udah tak kasihlah ini aja, selesai. Yang penting setelah tahu praktek ya. Jangan tahu sudah nggak dipraktekkan. Dipraktekkan, siapa tahu ini jalan kesuksesan Anda. Betul sekali. Ini ya. Atau yang belum menemukan, mungkin berkali-kali gagal. Nggak ada salahnya mencoba. Ya, siapa tahu memang ini jalan sukses. Ya. Orang yang gagal pasti akan menemukan suatu sistem atau cara ya. Mungkin trader terkenal juga banyak yang seperti itu ya. Gagal ternyata ada satu cara yang membuat mereka sukses. Betul. Siapa tahu cara ini jalan sukses teman-teman trader. Amin, mudah-mudahan. Ya. Kalau ada pepatah Jawa itu bilang apa ya? Kalau cinta itu karena dimulai dari hal-hal tresno jalanan kulino. Ini ya. Kalau orang tua juga dulu bilang ala bisa karena biasa. Kalau orang bule bilang practice make perfect. Jadi nggak ada yang namanya instan. Gitu. Betul sekali. Ya. Oke, teman-teman semua ya, yang penting satu adalah setelah edukasi perfect. Itu penting sekali. Practice make perfect ya. Perfect, ya. Cintailah, maka market akan mencintaimu. Cintailah maka kamu akan dicintai. Dan muncullah profil. Tapi jangan selalu ada disclaimer loh. Iya, disclaimer. Ada resiko loh. Betul. Untuk menghindari, untuk meminimalisir resiko, belajar. Ya, oke. Oke Pak Jimmy, seperti biasa kita tetap memberikan yel-yel semangat ya kepada viewer di channel Monex Surabaya ya. Oke, kita sama-sama memberikan berani maju, berani investasi, berani edukasi, sukses untuk kita semua. Yes.